Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Di besok hari Jumat ya teman-teman ya. Kita akan mereview pergerakan saham hari ini yang berpotensi akan menguat pada hari Jumat besok teman-teman. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Gotoh. Oke, kalau kita lihat pergerakan saham Gotoh hari ini dia berhasil menguat 9% ya teman-teman ya. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Dia berhasil break dan close di atas garis EMA 20 teman-teman, yang mana saat ini Gotoh sudah mulai masuk di fase uptrend ya teman-teman ya. Oke, kita coba tarik garis ini untuk support EMA 20 nya. Oke, karena kok kita amati hari ini dia berhasil close di atas area resistance garis moving average 100, dan hari ini dia berhasil menguat di harga penutupan 109 ya teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik dan kita bisa melihat ada area resistance di garis MA 60 di kisaran harga 113 teman-teman. Ini adalah target pergerakan dari saham Gotoh terdekat teman-teman, dengan menguji area resistance di garis MA 60 teman-teman. Oke, mudah-mudahan besok Gotoh mampu untuk melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham Gotoh. Oke, kalau kita amati ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa melihat ada broker-broker yang melakukan akumulasi, yakni di AK, ODMG, DRCC, dan LG. Oke, untuk transaksi asing hari ini Gotoh ada net buy ya teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham Gotoh. Mudah-mudahan besok mampu melanjutkan penguatan. Oke, next kemudian ada saham dengan kode IMCS. Oke, IMCS juga untuk pergerakannya dia masuk di fase strong uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis EMA 200 dan EMA 20 teman-teman. Kita lihat di sini ada candle ekor panjang di bawah ya teman-teman ya. Ini menandakan ada tekanan beli. Oke, di sini kita lihat ada area garis MA 5 teman-teman. Ini adalah area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham IMCS. Oke, yakni di kisaran harga 436 teman-teman ya. Ini target terdekat untuk kenaikan IMCS. Jadi kalau misalkan besok ternyata area resistance di MA 5 ini berhasil di break ke atas, maka IMCS berpotensi akan terus menguat, dan di sini ada area resistance selanjutnya yang bakal dituju oleh saham IMCS, yakni di area ini teman-teman. Oke, area harga kisaran 450 hingga 464. Oke, ini cukup menarik untuk pergerakan saham IMCS. Jadi selama pergerakan saham IMCS masih ada di atas garis EMA 20, ini masih ada potensi IMCS menguat ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan EMA 20 dijebol, maka ada kecenderungan harga akan bergerak turun. Dan kalau turun ini akan menuju area support EMA 200 teman-teman. Kita coba ukur penurunan dari EMA 20 ke EMA 200. Ini berkisar 16% ya teman-teman ya. Ini cukup dalam kalau misalnya dia jebol dari garis EMA 20. Namun kalau kita lihat pergerakan trennya ini, IMCS masih berpotensi dia akan menguat dengan menguji area resisten di MA 5 dan di area harga 450 hingga 464. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk IMCS. Kita lihat hari ini tanggal 4 Mei ini ada net buy. Oke, kalau kita amati di broker transaksi, oke, ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan IMCS besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dan kode Dewi. Dewi hari ini berhasil menguat 6,58% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Kita lihat dia berhasil break dan close di atas garis MA 20 ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwa Dewi ini sudah mulai masuk di fase uptrend. Mudah-mudahan besok Dewi mampu bertahan di atas area garis support MA 20 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Dewi ini masih bertahan di atas garis MA 20, maka saham Dewi berpotensi akan menguat teman-teman. Jadi target terdekat untuk saham Dewi yakni di area resistance kisaran harga 330-an. Area sini ya teman-teman ya. Oke. Jadi selama saham Dewi masih belum berhasil break dari area harga 330, maka ada kemungkinan atau potensi Dewi akan koreksi teman-teman. Dan kalau misalkan koreksi, dia akan menuju garis support MA 20 di kisaran harga 318 teman-teman.
Jadi kalau misalkan MA20 ini masih artinya harga masih ada di atas garis MA20, ini ada potensi menguat. Namun sebaliknya kalau misalkan jebol atau MA20 dijebol ke bawah, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga akan bergerak turun, teman-teman. Nah, kalau misalkan turun ini tentunya akan lebih berisiko ya, teman-teman, karena ada kemungkinan dia akan turun lebih dalam lagi. Oke, jadi kita lihat mudah-mudahan besok pergerakan saham Dewi mampu menembus area harga 330. Kalau misalkan area 330 ini berhasil dijebol ke atas, maka dia akan menuju area resistance selanjutnya, teman-teman. Oke, yakni di area sini. Kisaran harga 348 hingga 354. Oke. Kita lihatin masuk cukup menarik ya, teman-teman ya. Ini kenaikan harganya terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Oke, mudah-mudahan besok Dewi mampu melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk Dewi. Oke, kita lihat ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Ini buyer masih dominan. Kita lihat ini broker AT, AK, YPBK dan Excel yang melakukan akumulasi dengan jumlah pembelian yang cukup banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya, teman-teman ya. Oke, untuk transaksi asing Dewi hari ini ada net buy. Oke. Next kemudian ada saham dan kode Cleo. Oke, Cleo hari ini berhasil menguat 2,75%. Kita lihat pergerakan harga Cleo ini juga masih berada di atas garis MA20 dan MA200. Ini menandakan bahwa Cleo ini saat ini masih ada di fase strong uptrend ya, teman-teman ya. Kita lihat ini ada area resistance selanjutnya, yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh Cleo, teman-teman. Yakni di kisaran harga 590 hingga 610, teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham Cleo. Mudah-mudahan besok Cleo mampu melanjutkan penguatannya, teman-teman. Oke. Kita lihat sini, kita lihat untuk broker transaksi di Cleo. Oke. Cleo ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Kalau kita amati di top broker teratas ada 4 broker, ada AK, YPDR dan CP. Oke. Untuk transaksi asing ini dari tanggal 28 April hingga tanggal 4 Mei asing terus melakukan net buy ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan Cleo besok mampu untuk naik lagi ke atas. Jadi selama pergerakan saham Cleo ini masih ada di atas garis MA200, ini masih ada kemungkinan atau potensi Cleo kembali menguat, teman-teman ya. Ini kita lihat support MA200 di kisaran harga 520-an, teman-teman. Oke, ini trennya juga masih menarik, teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode Arko. Oke, Arko juga pergerakan trennya juga masih menarik, teman-teman. Dia bergerak strong uptrend. Saat ini dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA200. Hari ini dia berhasil menguat 8,8% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume, teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas area resistance, teman-teman. Kita bisa tarik. Ini adalah area resistance yang berhasil ditembus oleh saham Arko. Oke, yakni resistance di harga 660, teman-teman. Kalau kita lihat ini masih ada potensi Arko akan melanjutkan penguatannya kembali, teman-teman. Ini adalah area resistance yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham Arko, yakin di kisaran harga 730 hingga 750, teman-teman ya. Ini target kenaikan saham Arko. Jadi selama pergerakan saham Arko ini masih bertahan di atas garis MA20, maka secara tren dia masih terjaga, dia masih uptrend ya, teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan MA20 ini dia dijebol ke bawah, maka ini berisiko harga akan turun, teman-teman, karena dia udah patah tren. Dan kalau misalkan patah tren, ada kecenderungan harga bergerak turun, teman-teman. Oke, kita coba di broker transaksi untuk Arko. Oke. Oke, Arko ini kalau kita lihat ada akumulasi ya, teman-teman ya. Ini kalau kita amati di top broker teratas ada 2 broker DR dan YP yang melakukan akumulasi pembelian dengan jumlah yang banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Untuk transaksi asing Arko ini ada net buy ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 18 April hingga tanggal 4 Mei ini asing terus melakukan pembelian, teman-teman. Ini masih cukup menarik ya, teman-teman ya. Oke.
Oke, kita lihat next, kemudian ada saham dan kode Kajen. Oke, Kajen. Oke, Kajen ini menarik ya teman-teman ya. Cara pergerakan tren, dia bergerak di strong uptrend, fase strong uptrend. Dia mau bertahan di atas garis MA 200 dan MA 20 teman-teman. Oke. Kita lihat sini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham Kajen. Kita coba kasih tanda teman-teman ya. Yakin di kisaran harga 188 hingga 212-an teman-teman. Lihat target terdekat dari kenaikan saham Kajen. Jadi selama pergerakan saham Kajen ini berada di atas garis MA 20, maka secara pergerakan tren dia masih menarik, dia masih uptrend. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA 20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga akan bergerak ke bawah atau turunnya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk Kajen. Oke. Kita coba cek. Oke, ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini ada YP yang melakukan pembelian dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman ya, di harga rata-rata kisaran 174, dan untuk transaksi asing ini ada net sell teman-teman ya untuk Kajen. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.